Istri kedua sang penguasa, episode 11. Kenapa sayang, senyum-senyum begitu? Tanya pada Aurora. Baru saja istrinya keluar kamar, tapi sudah kembali lagi dengan ekspresi tak biasanya. Katanya tadi mau ke halaman depan. Aku sudah siap nih buat temenin kamu. Tutur Al yang tengah menyemprotkan parfum mahalnya ke bajunya. Aku baru saja nonton drama romantis live sayang. Terang Aurora sambil mendaratkan pelang bokornya di sofa yang lembut. Live? Kamu lihat mama sama papi bermesraan lagi ya? Udah biasa itu sayang. Seloroh Al memutar bola matanya jengah. Karena Al juga sering melihat hal itu. Dan bukan 1-2 kali. Namun setiap saat, orang tua itu bermesraan tidak tahu tempat. Sama seperti dirinya. Bukan? Cicit Aurora. Bukan mami sama papi, tapi Putri dan Wawan. Aurora kembali tertawa. Dia sangat berharap kedua orang itu berjodoh. Putri sama Wawan. Memangnya mereka ngapain? Tanya Al. Nggak ngapa-ngapain sih. Cuman kebetulan aja mereka main air bersama tadi. Balas lagi Aurora disertai dengan cekikikannya. Sayang, kenapa nggak dijodohin aja mereka berdua? Mereka cocok tuh. Yang satunya cerewet, lagi dingin. Jadi ingat sama novel-novel yang pernah aku baca. Sayang, tegur Al lembut, mengusap kepala istrinya. Kita nggak boleh jodohin orang sembarangan. Belum tentu kan mereka saling suka. Tapi Wawan menyukai Putri. Kilah Aurora. Dari mana kamu tahu? Ya tahulah, kan aku dengar sendiri. Nih ya ceritanya. Aurora sedang berjalan menuju ke rumah belakang. Ia penasaran seperti apa rupanya rumah para pengawal dan pelayan di sana. Pasalnya, ia pernah mendengar bahwa rumah belakang pun tak kalah mewah dari rumah utama. Dan kebetulan suaminya lagi berada di ruang kerja. Ia memanfaatkan kesempatan itu. Namun belum masuk rumah itu, dia mendengar 2 orang yang saling berbincang di bawah pohon. Ia merasa tertarik sebab nama Putri ikut terseret dalam perbincangan 2 orang yang belum ia ketahui siapa. Aurora mendekat dengan pelan. Semakin dekat, namun tetap tersembunyi. Kenapa kamu? Tanya Hans karena melihat temannya itu melamun dengan lesu. Ditambah dengan sekaleng minuman soda berada di tangannya. Lagi galau. Balas Wawan singkat membuat Hans tertawa kecil. Modelan kayak kamu bisa galau juga. Tangkas Hans merasa tidak percaya. Aku kan juga manusia. Desisnya menatap sekilas Hans tajam. Lalu kembali menatap minuman kaleng di tangannya. Oke. Pasrah Hans, tapi galau kenapa? Cinta tak terbalaskan? Cinta tak memiliki? Cinta yang terabaikan? Atau cinta tak direstui? Tanya Hans bertubi-tubi. Mungkin bisa dibilang cinta tak memiliki. Hans langsung merapatkan diri ke Wawan. Jangan bilang kamu jatuh cinta dengan istri Tuan Al. Tebak Hans dengan gamblangnya. Hus, ngawur kamu. Kalau Tuan mendengar tadi apa yang aku katakan, ini kepala kita bisa lepas. Erang Wawan dengan tatapan membunuhnya. Ya namanya juga menebak. Hans kembali menjauhkan badannya dari Wawan. Duduk bersandar di pohon. Terus kamu sukanya sama siapa? To the point deh. Putri. Jawabnya cepat. Apa? Hans terperangah.
Ternyata kamu pedofil juga. Sukanya sama daun muda. Iya, namanya juga jatuh cinta. Kita tidak bisa memilih kepada siapa kita akan jatuh cinta, kan? Itu terjadi secara alami dan spontan. Jadi cinta nggak salah. Namun pelaku cinta yang harusnya tahu diri untuk melanjutkan rasa itu atau melupakan. Kenapa? Tanya Hans yang mengerti kemana arah ucapan temannya. Kami berbeda. Ujarnya singkat. Berbeda berarti kita tidak bisa bersama, kan? Perbedaan kerap kali yang menyatukan, bukan memisahkan. Ucap Hans yang tiba-tiba saja bijak. Wawan menghela napas panjang. Entahlah, ini seperti sebuah ungkapan. Aku dipukul mundur oleh takdir. Aku dipaksa menyerah di saat aku bahkan belum melangkah sedikit pun. Ini seperti untuk sekadar berjuang dan berusaha pun aku tidak diperbolehkan. Seperti hanya sekadar mengharapkan itu suatu kesalahan. Kamu tidak akan tahu hasilnya jika kamu tidak berjuang. Mengaku kalah sebelum menyerah. Bukankah itu sang pecundang? Tambah Hans. Wawan dan Hans saling pandang. Kenapa tiba-tiba kita jadi seperti Mario Teguh? Kedua pria dewasa itu tertawa lebar, menyadari kekonyolan mereka. Tapi aku serius nih. Kapan kamu mulai jatuh cinta pada nonaku itu? Nonamu? Tanya Wawan tak suka dengan kata itu. Iya, kan aku pengawal pribadinya. Ya otomatis dia adalah nonaku. Wawan mendesis jengkel, di mana hal itu membuat Hans tersenyum kecil. Saat pertama kali aku datang ke rumah ini, saat itu aku tidak sengaja berpapasan dengannya. Dan ya, tiba-tiba saja jantungku berdetak dengan cepat. Aku menyimpulkan kalau aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Jelas Wawan tanpa melihat Hans. Hans mengangguk-angguk tanda mengerti. Kemudian menepuk bahu Wawan pelan. Kamu pria sejati, kawan. Tunjukkan kemampuanmu. Ujarnya lalu beranjak meninggalkan Wawan sendiri dengan kekalutannya. Wawan menyejamkan mata, menengadahkan kepalanya, merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Tersenyum, membayangkan wajah nona impiannya. Al memegang dagunya terlihat seperti sedang berpikir. Apakah mami dan papi akan menyetujuinya? Batin Al. Tepukan di bahunya membuat ia tersadar. Sayang, kenapa kamu melamun? Kamu tidak mendengarkanku ya? Al menoleh mencium pipi Aurora gemas. Aku mendengarkanmu sayang. Tapi kenapa Mas diam? Aku hanya memikirkan mungkin saja papi sudah tahu. Benarkah? Tanya antusias Aurora. Al mengangguk. Kira-kira bagaimana ya reaksi papi? Tanya Aurora. Bumil itu adalah orang yang kepo ternyata. Entahlah, kita lihat saja nanti. Stop memikirkan mereka. Sekarang waktunya Bumil bersantai. Al langsung menggendong Aurora membuat wanita itu terkesiap. Turunin sayang, aku berat. Pinta Aurora disertai dengan pukulan kecil di dada Al. Tenang saja sayang, suamimu ini adalah pejantan tangguh. Sanggahnya narsis berjalan keluar kamar sambil menggendong Aurora. Encok baru tahu rasa. Masa encok sih? Kamu pikir aku ini nenek-nenek? Aura tidak menjawab, namun hanya tersenyum. Mengalungkan kedua tangannya di leher Al, seraya memandangi suaminya lekat dengan penuh cinta. Kak Al, kakak ipar kenapa? Apa kakak ipar sudah mau melahirkan? Tegur Putri sambil berlari kecil ke arah dua sejoli itu. Tidak,
Kakak iparmu lagi manja saja minta digendong ke depan. Tuduhnya mendapat hadiah cubitan di perut kerasnya. Putri memutar bola matanya jengah, lalu berlalu menuju dapur. Enggak orang tuanya, enggak kakaknya, mereka selalu menebarkan virus cinta dimanapun mereka berada. Dasar orang tua, bermesraan tidak tahu tempat. Tuturnya jengkel. Mengambil jus buah yang tersedia di dalam lemari es tanpa melihat keadaan sekitarnya. Sehingga kedua orang tua yang sedang berpelukan sambil memasak tiba-tiba saling pandang. Apa dia sedang mengumpati kita, sayang? Tanya Rikolas. Papi sih, pakai meluk-meluk segala. Jawab Dewi tak kalah jengkelnya.